Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4. Pemerintah resmi memperpanjang PPKM darurat Jawa Bali hingga 25 Juli mendatang guna menekan angka lonjakan kasus COVID-19. Perpanjangan kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Pandemi kian memburuk. Berjuta-juta nyawa melayang akibat virus yang kian mengganas. Tanpa disadari, kita sudah terjebak dan terperangkap di suatu kondisi di mana kita hidup dengan segala batasan. Batasan untuk melangkah, bahkan batasan untuk bertemu dengan orang terdekat. Ribuan bahkan jutaan orang di dunia ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Beberapa dari kita mungkin pernah merasakan fase terpuruk, jenuh, stres, dan malas. Dulu mungkin temu tak menjadi masalah. Bahkan kita selalu bertemu tanpa ada jarak. Namun sekarang berubah. Bertemu secara langsung sudah menjadi sebuah hal yang menakutkan. Apakah kalian tahu, jutaan pelajar dan mahasiswa tidak bisa merasakan proses belajar mengajar seperti dulu. Proses belajar secara virtual seolah-olah menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk saling temu dan bertukar pikiran. Gawai sudah menjadi alat wajib untuk mereka berkomunikasi hingga mencari ilmu. Namun, perubahan seperti itu kadang membuat kita menjadi sering malas karena bosan dengan situasi yang seperti saat ini. Apakah nantinya pandemi bisa membuat langkah kita terhenti? Apakah kita harus seperti ini terus-menerus? Kita semua tahu, belajar daring itu sedikit membosankan. Bahkan mungkin beberapa dari kalian sedang merasakan malas yang berlebihan, hingga membuat kalian tidak seproduktif seperti dulu. Mungkin untuk kalian yang sedang menonton video ini sedang bertanya-tanya nih, gimana sih caranya agar kita tetap produktif? Dan gimana sih caranya belajar yang gak ngebosenin? Tenang, wabah yang terus mengganas tidak selalu membuat langkah kalian berhenti sampai di sini loh. Kok bisa sih? Bisa dong. Ada loh tips dan trik supaya belajar kalian selama pandemi jadi asik dan pastinya bakalan produktif. Ayo, melangkah bersama-sama menuju produktivitas selama daring. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya. Ada beberapa tips dan trik yang harus kalian lakukan untuk tetap produktif selama daring. Apa aja sih tips dan triknya? Yuk intip! Pertama, mengatur waktu sebaik mungkin. Tahukah kalian, sebagai pelajar dan mahasiswa, kita harus dituntut untuk on time dan harus rajin mengerjakan segala tugas oleh para guru maupun dosen. Namun, gak semua waktu kita hanya untuk belajar. Kita juga harus membagi waktu kita untuk hal lain, seperti membantu orang tua, hangout, dan kegiatan lainnya. Begitupun dengan pembelajaran online atau daring, kalian harus pandai mengatur jadwal sebaik mungkin. Jangan sampai terus-menerus dikejar deadline, karena hal tersebut malah merusak mood dan memicu timbulnya malas untuk belajar. Kedua, gunakan metode belajar yang kalian minati. Kalian bisa menggunakan metode belajar seperti melihat rekaman video, membaca buku, dan juga mendengarkan rekaman suara loh. Tahukah kalian, kebanyakan mahasiswa sekarang lebih senang belajar dengan mencatat kembali atau dengan melibatkan visual baik dengan gambar, gerakan, ataupun suara. Metode tersebut dapat membantu kalian lebih mudah memahami materi dan menghindarkan kalian dari rasa bosan loh. Menarik bukan? Ketiga, pilih zona tempat ternyaman dan perlengkapan belajar. Sebelum memulai belajar daring, kalian harus menyiapkan perlengkapan belajar kalian nih. Usahakan kalian tidak sampai kehabisan kuota internet dan jaringan internet kalian lancar. Selain itu, kalian juga harus memilih zona tempat yang nyaman. Kalian bisa menggunakan teras maupun balkon rumah untuk kalian belajar. Kalau kalian lebih nyaman belajar di kamar, kalian juga bisa loh menata kamar kalian dengan rapi dan mendekor seluruh kamar kalian agar lebih semangat untuk belajar. Gimana menurut kalian? Asik kan? Keempat, jangan terlalu memikirkan sulitnya belajar daring. Have fun! Tahu nggak sih, kebanyakan para siswa dan mahasiswa mempunyai problem yang sama.
Mereka selalu berpikir bahwa pembelajaran daring sangat sulit untuk dilewati. Akan tetapi, hal ini merupakan bumerang untuk mereka. Pikiran yang buruk sering akan menghambat produktivitas mereka. Jadi, lebih baik singkirkan pikiran-pikiran itu. Karena apapun akan mudah apabila dijalani tanpa mengeluh. Ingat, semua hal pasti ada jalan keluarnya. Kelima, self-reward. Kalian bisa melakukan self-reward sehabis melakukan pembelajaran daring. Kenapa sih kita harus melakukan self-reward? Self-reward dapat memberikan penguat positif setelah kalian berhasil melakukan seluruh pencapaian belajar kalian sesuai dengan ekspektasi. Dengan penguat ini diharapkan aktivitas produktif ketika belajar daring dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Yuk, jangan lupa self-reward ya! Tentunya, ada permasalahan yang dapat mengganggu selama belajar, yaitu perasaan malas yang membuat kita menunda atau berhenti belajar. Akan tetapi, hal tersebut lumrah dan wajar. Saat dalam kondisi seperti itu, yang terpenting jangan sampai terlena dan berlarut-larut. Hal pertama yang dapat kamu lakukan yaitu tetapkan jadwal belajar harian. Meski di rumah saja, kamu juga harus memiliki waktu belajar yang terjadwal. Atur waktu belajar selayaknya di sekolah apabila memungkinkan. Apabila tidak, jadwal dapat ditentukan sesuai dengan kemauan kamu. Hal kedua yaitu menanamkan kemauan atau niat yang tinggi untuk belajar. Kalau telah tertanam kemauan dan niat yang tinggi, maka belajar akan menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan dan tidak ada lagi beban. Hal ketiga yaitu tetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Buatlah daftar alasan atau hal yang ingin kamu raih. Misalnya ingin masuk ke sekolah atau kampus impian, ingin mengejar karir tertentu, atau agar bisa lolos seleksi beasiswa. Hal terakhir yaitu tetapkan jaga kesehatan selama belajar di rumah. Semangat belajar tentu akan datang saat tubuh dalam keadaan sehat. Jadi, pastikan kamu sehat selama belajar di rumah. Rutin berolahraga, menjaga pola makanan seimbang, serta mengkonsumsi suplemen makanan yang dapat menjadi solusi yang tepat untuk menjaga kesehatan. Jika kamu ingin memulai sebuah cita-cita atau kesuksesan, tentunya ada jalan menuju kesuksesan tersebut. Sukses sendiri tidak membutuhkan resep, karena kamu hanya cukup melakukan tindakan dan tidak menunda sesuatu. Mulailah dengan mengerjakan apa yang bisa kamu selesaikan hari ini. Dan jangan pernah untuk menunda pekerjaan. Karena dengan menunda pekerjaan berarti sama saja dengan menunda kesuksesan yang akan datang pada kamu. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda. Pandemi dan pembelajaran daring bukan akhir dari segalanya kok. Walaupun di masa dan dalam keadaan seperti saat ini pun kita masih punya banyak cara untuk berproduktif. Aku punya beberapa quotes motivasi untuk membangkitkan sekaligus meningkatkan kekuatan dan semangat dalam diri kalian semua nih. Agar kalian termotivasi untuk melakukan hal produktif pada pembelajaran daring dan situasi yang terjadi saat ini. Kayak kata Bob Marley nih, Anda tidak pernah tahu seberapa kuat Anda, sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan Anda. Jadi, percayalah, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sendiri. Sampai di suatu saat, menjadi kuat adalah pilihan satu-satunya yang kita miliki untuk menjalani kehidupan. Cocok sekali dengan situasi dan kondisi saat ini nih, yang mengharuskan kita untuk tetap kuat dengan segala cobaan dan dampak buruk yang menerpa kita dalam menjalani kegiatan dan kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari, kehidupan sekolah, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Saat ini, kita dituntut untuk harus menjadi kuat, agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dengan kekuatan yang kita miliki, itulah kita dapat mengembangkannya menjadi perilaku-perilaku yang berdampak baik terhadap diri kita, yakni dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang produktif walaupun di tengah pandemi dan pembelajaran daring saat ini. Ya, seperti kata Benjamin Franklin, siapa yang kuat, dia yang bisa menaklukkan kebiasaan buruknya.
Kalian harus tahu, pribadi yang kuat adalah pribadi yang dapat menaklukkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dan merubah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang berdampak baik dalam kehidupan. Aku yakin kalian semua merupakan pribadi yang kuat. Karena kalian semua bisa melewati struggle yang saat ini kita rasakan bersama-sama. Yuk, mari berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang lebih produktif agar kehidupan kita dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bahkan untuk lingkungan di sekitar kita. It's okay if you want to rest for a while. Tidak apa-apa bila kamu ingin beristirahat sejenak. But always remember, di saat kita sedang berleha-leha dan bersantai-santai, teman-temanmu sedang sibuk untuk menggapai mimpi dan cita-cita mereka. Well, kalian sudah tahu kan tips dan trik untuk produktif? Jadi, mau sampai kapan langkah kalian berhenti? Ingat, jangan pernah menunda apapun. Kalian yang menentukan masa depan kalian sendiri, dan waktunya akan dimulai dari sekarang. Setiap langkah kalian sangat berharga untuk menentukan masa depan. Ayo, terus melangkah untuk tetap produktif bersama kami. Dengan cara mendukung channel ini untuk tetap membuat konten-konten edukasi menarik lainnya, don't forget to like, comment, and subscribe. Eits, jangan lupa share juga ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.